Memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya adalah Priska Martariani Slalai dari Prodi Bisnis Digital, akan menjelaskan tentang sistem operasi, mengelola, mengkoordinasikan, dan memantau sumber daya. Dan di slide pertama itu ada introducing, yang dimana kita harus memperkenalkan sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, serta bertindak sebagai daemon untuk program komputer. Dan di slide ini ada example of an operation system, yang dimana ada Windows, ada macOS, ada iOS, ada Linux, dan ada Android. Dan di slide berikutnya di sini akan saya jelaskan sistem operasi, yang dimana fungsi sistem operasi atau disebut dengan OS adalah bertindak sebagai perantaran antara pengguna dan perangkat keras, mengelola semua sumber daya komputer, CPU, memori, penyimpanan, I atau O, menjalankan aplikasi dan menyediakan keamanan serta antar muka pengguna sehingga komputer dapat beroperasi secara efisien dan efektif, mengelola multitasking dan melindungi data dari akses ilegal. Dan fungsi sistem operasi itu memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu memulai penggunaan komputer dan perangkat seluler, dan kedua mematikan komputer dan perangkat seluler, dan yang ketiga menyediakan antarmuka pengguna, dan yang keempat mengelola program, dan yang kelima mengelola memori, dan yang keenam tugas koordinasi, dan yang terakhir yaitu mengkonfigurasi perangkat. Selanjutnya di sini ada sistem operasi yang dimana memiliki pemantauan kinerja, memperbarui perangkat lunak seperti sistem operasi, menyediakan alat manajemen file, disk, dan sistem mengontrol jaringan dan mengelola keamanan. Dan selanjutnya itu memiliki jenis-jenis sistem operasi. Berikut ini adalah jenis-jenis sistem operasi yang paling umum digunakan. Ada desktop operation system, ada server operating system, dan terakhir ada mobile operation system. Dan ada juga tentang desktop operating system, yang memiliki arti sistem operasi desktop adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola sumber daya komputer pribadi seperti Windows, macOS, dan Linux. Dan di sini ada server operation system, yang dimana sistem operasi server adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer server, yaitu komputer yang melayani banyak pengguna secara bersamaan. Dan di sini ada juga sistem operasi seluler, yang dimana sistem operasi seluler ini memiliki perangkat lunak yang menjalankan ponsel pintar, tablet, dan perangkat portabel lainnya, dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengelola fungsi dasar seperti panggilan, pesan, dan konektivitas internet. Lanjut, ada kesimpulan yang akan saya jelaskan teman-teman, yaitu sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memantau seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja secara efisien dan stabil. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat berfungsi dengan baik dan pengguna tidak dapat menjalankan aplikasi. Oleh karena itu, sistem operasi merupakan komponen utama yang menentukan kinerja dan kenyamanan dalam penggunaan komputer tersebut. Dan sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. I bite my tongue, it's a bad habit. Kinda